Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semua para tamu Allah di Al-Istijabah ya, Al-Ijabah. Al-Istijabah artinya dikabulkan, Al-Ijabah artinya dikabulkan. Mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua didoakan mudah-mudahan menjadi ahli surga. Didoakan segera bisa pergi ke Mekah. Mau sendirian atau bersama keluarga? Mudah-mudahan bersama keluarga semuanya, amin, amin. InsyaAllah. Pak Haji Saiful, alhamdulillah dari Pondok Duta ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Saiful. Saya ketemu dengan beliau dari tahun 96. Kalau guru saya ini 96 juga ya. Yang bawa tasbih ini siapa? Siapa ini? Yang bawa tasbih ini? Siapa namanya? Bukan, Buya. Buya, Masya Allah. Para tamu Allah yang berbahagia, sekarang sudah berapa hari kita berpuasa? Sebentar lagi hari Selasa, sudah malam berapa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah, yaitu Lailatul Qadar. Fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami mengajarkan kepada hamba-hambaku, siapa yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada Lailatul Qadar takdir setahun ditentukan. Takdirnya tahun depan seluruh jamaah Al-Ijabah didoakan bisa pergi ke Mekah. Amin. Itu tentukannya pas Lailatul Qadar pada tahun ini. Jadi seluruh urusan setahun, yang sakit didoakan sembuh, diberikan oleh Allah sembuh, takdirnya pada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu menentukan takdir setahun. Makanya didoakan mudah-mudahan semuanya dapat rezeki yang halal dan barokah. Minimal per bulan 75 juta. Kurang tinggi ya, Pak. Minimal 95 juta. Oh, baru ibu-ibunya, amin ya. Ini ditakdirkannya pada Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Semua
ketentuan Allah pada tahun itu ditentukannya pas Lailatul Qadar. Para tamu Allah yang berbahagia, takdir itu ada 4. Kita catat dalam hati kita. Yang pertama di Lauhil Mahfuz. Saya masih ingat tahun 96 pertama kali saya ke Al-Ijabah, masjidnya masih kecil. 96 kalau nggak salah ya Pak Saryam ya. 96 masjidnya belum seperti ini, belum. Masjidnya masih kecil. Itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Hari ini saya bisa silaturahim ke sini, takdirnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Dan kita semuanya alhamdulillah dari tahun 96 sampai sekarang banyak jamaah kita alhamdulillah masih sehat walafiat, dan ada yang sudah pindah ke taman surga. Amin amin amin. Ada takdir ketika kita berada di kandungan ibu. Ketika usia 4 bulan ditakdirkan. Itu takdir yang kedua. Takdir ketiga ditakdirkan setahun sekali, yaitu pas Lailatul Qadar. Takdir yang keempat Allah takdirkan setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'n, surat Ar-Rahman. Kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari kita ditentukan. Coba hari ini saja kita nggak tahu. Sudah ada jadwal jam ini, ternyata kadang-kadang berubah, kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu alangkah bahagianya subuh hari ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat. Siapa yang kepingin sehat, yang sakit disembuhkan, tolong sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Karena di badan kita ini ada 360 ruas. Nih maaf nih, ada bunyi-bunyi nih. Nah ini bunyi. Ini kalau dihitung oleh medis itu ada 360 ruas. Ini bisa gerak alhamdulillah. Ada yang nggak bisa gerak yang kiri, ada yang nggak bisa gerak semuanya. Bahkan ada, mudah-mudahan sembuh dan mudah-mudahan Allah sayang, sudah 22 tahun tidak bisa bergerak dan masih hidup. 22 tahun nggak bisa bergerak, masih hidup. Oleh karena itu kita semuanya yang pagi hari ini bisa hadir di Masjid Al-Ijabah wajib mensyukuri nikmat sehat. Caranya bagaimana? Caranya sholat 2 rakaat duha. Hari ini insya Allah kita dapat pahala haji dan umroh. Amin amin ya. Yaitu nanti kita jam 6 kurang 5 menit terbit, kita tambah 10 menit atau 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat. Man sholla al-fajr fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah hari ini alhamdulillah. Imamnya Masya Allah suaranya enak sekali. Kita doakan mudah-mudahan beliau jadi imam di Masjidil Haram. Amin amin amin. Caranya gampang. Haji bersama keluarga, kita jadi makmum masbuk. Ya. Kalau sudah makmum sudah selesai, kita jadi imam. Jadi kalau kepingin jadi imam di Masjidil Haram, datangnya terlambat. Nah ini kita doakan tahun ini bisa ke Mekah. Amin amin. Jadi tolong kita mensyukuri nikmat sehat dengan cara kita sholat 2 rakaat duha. Para tamu Allah yang berbahagia, ada namanya Robi'ah. Robi'ah itu sahabat Nabi, laki-laki bukan perempuan ya. Robi'ah al-Aslami, tolong ditulis namanya aja, Robi'ah al-Aslami. Beliau sering mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering mendampingi. Kayak sahabat Anas, mendampingi, membawakan apanya begitu. Karena akrab, Rasul menawarkan jasa. Rabi'ah, iya ya Rasulullah, salni, kamu minta apa? Minta apa? Apa minta jabatan?
bisa saja diangkat jadi gubernur. Bisa gubernur di Mekah, bisa gubernur di Medina, bisa gubernur di Suriah, bisa gubernur di Oman, bisa gubernur di Bahrain, atau minta harta, minta kebun. Abu Sufyan, semuanya jamaah al-ijabah sudah tahu, memusuhi Nabi selama 21 tahun. Perang Uhud ngelawan Nabi, perang Khandaq ngelawan Nabi, dan ingin bunuh Nabi. Ketika masuk Islam baru 20 hari, waktu perang Hunain diberikan hadiah oleh Rasulullah 100 ekor unta. Hindun istrinya yang membelah dada Hamzah baru masuk Islam 20 hari diberikan 100 ekor unta. Anaknya yang bernama Muawiyah yang nantinya akan perang dengan Sayyidina Ali, mantunya Nabi, dikasih 100 ekor unta. Artinya kalau minta harta dikasih oleh Nabi. Kamu minta apa? Minta apa? Salni, silakan minta. Tolong ibu-ibu, tolong bapak-bapak, jawabannya inilah yang kita ukir. Tolong jawabannya ini yang kita ukir. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta, mohon pada Allah agar aku bisa mendampingi engkau di surga. Tidak minta uang, tidak minta jabatan, tidak minta kebun. Rasulullah punya kebun Khaybar itu kebun yang paling hebat kurma sampai hari ini. Milik Yahudi karena khianat, akhirnya Allah berikan kepada orang Islam. Kalau minta kebun dikasih, salni minta sini. Ternyata mintanya nih bapak-bapak, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon kepada Allah agar diizinkan oleh Allah bisa mendampingi engkau ya Rasulullah di surga. Ini jawabannya yang sangat-sangat mengetuk hati. Mengapa gak minta jabatan jadi wali kota Depok, jadi gubernur, jadi menteri, jadi anggota DPR? Tidak, yang diminta adalah mendampingi Nabi di surga. Masih ditawar oleh Nabi. Ditawar oleh Nabi, awa ghairu dzalika, silakan minta yang lain. Awa ghairu dzalika, nih jawabannya Nabi, awa ghairu dzalika. Coba yang lain. Jawabannya dengan tegas, huwa dzaka. Hanya huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah yang saya minta, mendampingi engkau di surga. Langsung Nabi menjawab, inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau kamu ingin mendampingi aku, perbanyak sholat sunnat. Baik, saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku semuanya, mau apa tidak mendampingi Nabi di surga Firdaus? Yang mau jawab, mau apa tidak? Tolong perbanyak sholat sunnat. Gampang, dan ini udah biasa kita lakukan. Tapi hari ini lebih mantap kita. Sujud kita, innallaha harrama 'alan nar. Allah haramkan api neraka. Antakula asar sujud, untuk menyentuh orang yang sujud. Kita bersyukur anak kita yang cucu kita usia 3 tahun kalau dengar azan itu sujud. Mengapa? Karena melihat uminya, abinya, kakek, neneknya selalu sujud kalau ada azan. Anak kita usia 3 tahun langsung ternyata sujud kepada Allah. Itu tolong bersyukur. Bukan berarti anak kita bisa nari-nari di depan kita bangga, wah nanti jadi juara 1. Senang-senang silakan, gak apa-apa, tapi tolong sujud ini yang paling mahal. Dan sudah kita hitung qobliyah ba'diyah. Qobliyah subuh, alhamdulillah. Nanti ditambah syuruk, ditambah duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib dulu. Saya tahu maghrib 5 akad. Sebelum maghrib ada. Apa dalilnya? Ma bainal adanaini sholatun. Yang enggak ada itu hanya habis subuh, habis asar.
Jadi sebelum maghrib ada 2 rakaat. Sebelum isya ada 2 rakaat. Yang tidak ada apa? Yang tidak ada apa? Hanya ba'da subuh sama ba'da asar. Betul? Apa boleh sholat sebelum maghrib? Boleh namanya, tapi ghairu muakkad. Yang muakkad adalah sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya. Oke? Tapi masih ada lagi sebelum maghrib. Apa dalilnya? Hadis sahih, ma bainal adzanaini salatun. Antara azan dan qomat ada salat. Ma bainal adzan ini mungkin ada yang kaget, tuh kok sebelum maghrib ada? Ada. Yang enggak ada itu setelah asar. Yang enggak ada itu setelah subuh. Nah, setelah asar maghrib sudah bukan asar, sudah terbit matahari, sudah waktunya maghrib, kita boleh. Baik, kita tambah lagi sholat tarawih. Siapa yang tarawih dan witir 11 rakaat, insya Allah masuk surga. Yang 23 rakaat masuk surga, yang 39 masuk surga. Milih yang mana? Milih yang mana? Monggo ya. Monggo milih yang mana? Pak Haji Saiful milih yang mana? 39. Monggo, Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz nih, presiden, memimpin 32 bulan persis dengan Pak Harto. Pak Harto jadi presiden 32 tahun. Umar bin Abdul Aziz 32 bulan, sama-sama 32. Yang 1 tahun, yang 1 bulan. Pada waktunya zakat, infak, sedekah tidak ada yang nerima. Rakyat makmur semuanya. Beliau sholatnya 36 rakaat tarawihnya. Insyaallah Buya Sorry mulai malam nanti tarawihnya 36 rakaat. Amin. Amin. Siapa yang tarawih 8 rakaat, insyaallah masuk surga. Amin ya. Ditambah dengan witir. Tapi tolong pesan kita, ketika 8 jangan mundur. Man shalla ma'al imam, siapa yang salat bersama imam hatta yansharif, sampai dia selesai bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih 8 dan 3 bersama imam, rata-rata maksimal jam 9 dengan ceramah. Nggak tahu di sini sama jam berapa? Jam 9 ya. Dengan ceramahnya ini 9, tapi ditulis oleh Allah sama dengan sholat semalam suntuk. Di mana keberkahannya? Kebersamaan bersama dengan imam. Saya ulang lagi, man shalla ma'al imam, siapa yang salat bersama dengan imam hatta yansharif, sampai selesai witir, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis oleh Allah sama dengan salat semalam suntuk. Ditambah lagi bahwa pada waktu Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk banyak salat yang tadi kita sebutkan. Ditambah lagi, man qama Lailatul Qadri, siapa yang sholat malam berketepatan dengan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Ini mendorong kita supaya bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Masya Allah. A'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kita doakan mudah-mudahan sandal kita semuanya masuk surga. Tidak akan, tolong kurang ini. Mudah-mudahan sandal kita masuk surga. Jadi Rasulullah bertanya kepada Bilal, iya ya Rasulullah, amalan apa yang kamu lakukan? Saya ketika di surga mendengar sandalmu di depan saya. Ya Rasulullah, setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat. Nah ini tolong nih. Usahakan ibu-ibu, tolong ibu-ibu setelah masak kalau sudah siap-siap, tolong kalau habis wudu tolong sholat 2 rakaat. Bapak-bapak, kalau habis wudu kapan saja kalau kita sudah wudu, usahakan sholat 2 rakaat. Ini termasuk
nanti bisa mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Inni ala nafsika bikasrati sujud. Baik, ini tentang salat. Lailatul Qadar, para tamu Allah yang berbahagia, siapa yang tilawatul Quran berketepatan dengan Lailatul Qadar, maka dihitung lebih utama daripada membaca Al-Quran 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Khairun min alfi syahrin, lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita bulatkan 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, tolong dihitung kita dari mulai usia 15. Ada yang sekarang ada usianya 30, 40, 50, 60. Mungkin ada yang sudah kepala 7. Ada yang kepala 7 di sini ya? Berapa? Masya Allah, ini dapat bonus 10 tahun. Masya Allah, Rasulullah hanya 63. Mudah-mudahan kita doakan semuanya panjang umur, amin, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini berarti lebih muda dari saya ini. Saya baru 17, subhanallah ya. Sekarang 17, besok tanggal 15 ini 27. Amin amin. Ya, mudah-mudahan semuanya ya. Sekarang Bapak-bapak, saya usia 17. 15 besok, sekarang tanggal 8 ya. Tanggal 15 besok saya 27. Masya Allah. Tahun depan 37. Amin amin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Alangkah bahagianya. Jadi kita semuanya para tamu Allah, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang sedekah, siapa yang tarawih berketepatan dengan Lailatul Qadar, maka lebih utama daripada ibadah 83 tahun lebih 4 bulan. Oleh karena itu, alangkah bahagianya tinggal beberapa hari Ramadan. Ramadan tinggal beberapa hari. Kita ingatkan anak kita, keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahyal lail. Rasul menghidupkan malam. Ahyal lail, menghidupkan malam, wa aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya, keluarga dibangunkan. Fatimah radhiyallahu taala dibangunkan, Ali bin Abi Thalib dibangunkan, jam 2 malam Rasul datang ke rumah. Ya Ali, ya Fatimah, ala tusaliyan, ayo salat. Kalau sudah Ramadan, wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan, wa syaddal mizar, sibuk dengan Allah, dengan keluarganya. Sudah setahun bersama keluarga, 11 bulan bersama keluarga, sekarang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasanya diadakan ada iktikaf. Mudah-mudahan dan di sini alhamdulillah tempatnya sudah enak sekali, ada AC-nya. Mudah-mudahan ada iktikaf di sini yang sudah berjalan, bahkan nanti bisa sahur di sini. Itu luar biasa pahalanya. Mengapa? Ingin mengharapkan kapan Lailatul Qadar datang. Siapa yang mengharapkan Lailatul Qadar, carilah 10 malam terakhir. Kalau hari-hari ini kayaknya mulai Selasa besok ya, atau besok udah Kamis, Senin, Selasa. Kalau nggak salah Selasa itu malam berapa itu? 21 ya? Selasa. Sekarang sudah malam, nanti malam Senin, terus kemudian malam Selasa. Kita hitung, kalau sudah 20, tolong 10 hari kita usahakan taqarrub kepada Allah lebih banyak. Kalau bisa itikaf didoakan, kalau tidak bisa tahun ini, tahun depan mudah-mudahan bisa itikaf di Mekah. Amin amin ya. Bisa itikaf di Medina. Di Medina sekalipun kita punya hotel, enak di masjid. Dari masjid menuju hotel sekalipun ring 1 lebih dekat. Toiletnya itu, kamar mandinya itu di masjid, dekat sekali di Madinah. Iktikaf. Bahkan sekarang iktikaf itu ada pakai barcode juga. Di Mekah pakai barcode, ada tempat-tempat untuk iktikaf.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf 10 hari sampai beliau wafat. Setelah wafat, istrinya semuanya iktikaf di masjid. Semua istri-istri Rasulullah iktikaf di masjid. Pada tahun terakhir Rasulullah iktikafnya 20 hari. Iktikaf 20 hari. Jadi khusus untuk taqarrub kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan pada waktu Lailatul Qadar? Alhamdulillah tarawih sudah kita lakukan. Tarawih alhamdulillah tadi sujud. Ditambah tolong tilawah. Ini 10 hari ini kalau biasanya bacanya 1 juz 1 hari, tolong mulai tanggal 20 Ramadan kalau bisa 2 juz. Kalau bisa. Bahkan yang muda-muda, nih guru saya Ustadz Andri, saya doakan 3 juz. 3 juz insyaallah. Kalau 3 juz berarti 10 hari bisa khatam sekali. Masya Allah, bahagia sekali. Kita doakan seluruh jamaah al-ijabah nanti di akhirat Allah izinkan tangan kita ini tangan kita ini, tolong ya tangan kita bapak-bapak, ibu-ibu, diizinkan oleh Allah memberikan mahkota intan mutiara kepada ibu kandung kita. Masya Allah, di hadapan Allah ini kita memberikan hadiah. Ibu dipasang mahkotanya. Dan mahkota ini tidak bisa dibeli dengan 100 miliar, tidak bisa. Dan ada baju kebesaran, la yuksa walidahu bi khullataini la taqumu bihimad dunya. Baju kebesaran tidak bisa dibeli dengan 100 miliar. Ibu kita menangis. Kita memberikan hadiah kepada bapak kita, baju kebesaran untuk bapak kita menangis. Ya Allah, bima kusina, ini pahala apa ya Allah? Ini pahala apa ya Allah? Saya tidak merasakan mendapatkan mengamalkan sesuatu yang pahala seperti ini. Allah menjawab, bi akhdhi waladiku ma'al Quran, karena anakmu rajin setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari. Hadis ini sudah sering, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi. Man qara'al Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran, ditambah lagi wa ta'allamahu, dia baca terjemahannya. Nih tolong nih, wa ta'allamahu, terjemahannya tolong dibaca. Wa amila bihi, diamalkan. Sekarang kita duduk ini mengapa? Sebenarnya habis subuh ini enak pulang tidur. Tadi malam kurang tidur. Kalau di Mekah malam 21, maaf, nggak ada yang tidur malam. Tapi habis subuh tidur semuanya di Mekah ini. Bahkan ada jamaah yang kita ingatkan, tolong jangan langsung tidur, tunggu syuruk dulu. Tunggu syuruk. Sampai naruh badan saja itu kadang-kadang susah. Banyak orang sudah booking, jadi kayak ini di booking pakai sajadah. Mengapa? Karena tidak tidur malam. Yang pertama di Mekah nanti para tamu Allah, dulu sebelum belum Covid, habis Isya tarawihnya 20 rakaat. Sampai kurang lebih jam setengah 11. Nanti jam setengah 1 mulai lagi sampai jam 3. Jam setengah 1 sampai setengah 3 11 rakaat. Jadi sholatnya 31 rakaat. Itu di Mekah. Di Mekah para tamu Allah yang berbahagia, Ramadan pertama sampai 10 hari masjid penuh masjid. Mulai 11 sampai 20 sampai di halaman-halaman, enggak muat. Kemudian 10 yang ketiga 21 sampai di depan toko, di jalan-jalan raya. Bukan tambah berkurang, tapi tambah luar biasa. Sampai ada jalan itu yang arah ke Misfalah sampai di gedung Filistin ke jembatan. Mengapa? Mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Terus membaca Al-Qur'annya. Apalagi diimami oleh Imam Sudes. Masya Allah, Imam Sudes. Maaf, ini perlu ada saya sampaikan, kecilnya Sudes itu agak bandel nih. Biasanya kalau anak bandel Pak, Bu, itu biasanya insya Allah jadi orang besar. Amin subhanallah ya.
anaknya agak bandel. Coba kita bayangkan ibunya itu punya tamu, dimasakin kayak masakan kebuli. Masakan sudah siap, ternyata sudah masih kecil, kira-kira usia 6 tahun, bawa pasir ini ditaburkan di makanan. Oh, ibunya marah. Sudah, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi marahnya itu mendoakan anaknya jadi imam Masjidil Haram. Sekarang ini belum ada yang nandingi. Imam-imam yang ada di Masjidil Haram belum bisa seperti dia. Sekarang beliau menjadi ketua DKM. Sekarang siapa ketua DKM di sini? Masya Allah, Bapak berarti sama dengan Sudes. Sama-sama ketua DKM. Masya Allah, alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Jadi Sudes itu nggak pernah salah. Coba ketika kita umroh, ketika kita haji, ketika kalau jamaah seluruh dunia, kalau Sudes yang jadi imam, wah alhamdulillah sudah muncul. Itu Sudes. Sudes itu perlu saya sampaikan para tamu Allah, setiap hari sampai hari ini, habis subuh keluarganya sama istrinya sama anaknya beliau murojaah 5 juz setiap hari, 5 juz, dan disimak oleh keluarganya setiap hari. Makanya nggak lupa setiap hari murojaah 5 juz. Pernah beliau ke Indonesia, akhirnya diundang oleh Libya, berharap nanti Imam Sudes jadi imam di Libya Jakarta, Libya. Oh, senang mahasiswa. Insya Allah hari Jumat nanti Imam Sudes. Ternyata beliau diminta oleh istana agar sholat di Istiqlal. Presiden datang karena sudah datang, Libyanya kalah. Karena kalah akhirnya tetap diundang. Berharap jadi imam dengan suaranya yang merdu, ternyata datangnya hari Senin. Ketika jadi imam, wah ini suaranya pelan. Ketika takbir, Allahu Akbar, loh kayak Imam Sudes. Ya memang dia. Senang sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Para tamu Allah, man qara al-Qur'ana, siapa yang membaca Al-Quran wa ta'allamahu, tolong terjemahnya dibaca. Lah ini saya tambahkan di sini hari ini, saya tekankan, kalau baca semuanya sudah alhamdulillah, tapi terjemahannya saya harapkan sehari satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak. Satu hari 1 ayat. Contoh saya baca sekarang ya. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Surat Ar-Ra'd ayat 29. Ini contoh saja, ini contoh. Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh. Apa beramal soleh? Puasa, sedekah, tilawah, tarawih, silaturahim, berbakti pada orang tua, salaman. Saya nanya dulu semuanya yang mau masuk surga tolong menjawab. Bapak Ibu mau apa tidak didoakan masuk surga? Yang mau jawab, mau apa tidak? Kalau mau tolong semuanya tengok kanan, tengok kiri, salaman. Salaman, Masya Allah. Salaman, Masya Allah. Salaman. Ibu-ibu, salaman bu. Masya Allah, alhamdulillah. Yang jauh gini aja. Masya Allah. Siapa yang salaman seperti ini masuk surga. Siapa yang mau salaman sambil senyum, nggak ada perang. Nggak ada perang. Presiden dibunuh, presiden diculik, nggak ada, karena nggak bisa senyum. Maka saya doakan bapak-bapak hari ini tolong pulang senyum sama istrinya. Subhanallah ya. Ibu-ibu semuanya ketemu salaman. Mengapa? Jadi ini termasuk amal soleh, wa amilus solihat. Salaman sambil senyum itu yang dideklarasikan oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah. Dan diriwayatkan oleh ulama Bani Israel yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam.
afsus salam, sebarkan perdamaian. Ini termasuk wa amilus shalihat. Siapa yang beriman, alladzina amanu, orang beriman, wa amilus shalihat, tuba lahum, bagi dia tuba. Apa tuba itu? Syajaratun fil jannah. Tuba, ini tuba, surat Ar-Ra'd ayat 29, tuba, ini tuba. Kalau artinya bahagia. Tuba sejahtera. Tuba sukses. Tuba selamat, tuba. Tapi diterangkan oleh Nabi, tuba adalah syajaratun fil jannah, pohon di surga. Luasnya, dahannya itu masiratu mi'ati amin, perjalanan kendaraan yang paling cepat, kuda, mobil atau pesawat, 100 tahun tidak sampai di ujungnya. Syajaratun fil jannah, pangkalnya di langit pertama, ujungnya di bawah aras. Padahal antara langit 1 dengan langit 2 perjalanan 500 tahun. Langit 2, langit ketiga 500 tahun. Setiap langit, 7 langit ini 500 tahun, 500 tahun. Di atas langit lagi 7 ada Sidratul Muntaha, 500 tahun. Di atas Sidratul Muntaha lagi ada kursi, wasi'a kursiyus samawati wal arda, 500 tahun. Di atas kursi ada laut, 500 tahun perjalanan. Di atas laut baru arash, perjalanan 500 tahun. Pohon ini dari langit pertama sampai di bawahnya arash. Tuba lahum wa husnu ma'ab, dan tempat kembali. Ini baru contoh kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran tapi ngerti terjemahannya. Kalau itu yang kita baca, Masya Allah, nikmat. Nah, maka sekarang man qara al-Qur'ana, siapa yang baca Al-Quran wa ta'allamahu, dan dia belajar. Sekarang disarankan di Ramadan ini, tolong mulai hari ini tanggal 8 Maret sampai 8 Maret tahun 2027, berarti kita sudah baca terjemahan ayat berapa? 360 ayat. Nanti Ramadan tahun 2028 tambah 360 ayat lagi. Masya Allah, ngerti semuanya. Ini alhamdulillah di HP kita ada tulisan Al-Qur'annya, kemudian ada terjemahannya, bahkan ada tafsirnya. Sekarang tafsirnya bisa bunyi pakai bahasa Indonesia. Ini artinya wa ta'allamahu, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa amila bihi, dan diamalkan. Nih hari ini kita duduk bersama ini karena mengamalkan Al-Qur'an. Saya pertanyaan lagi nih, pertanyaan. Yang punya dosa tolong menjawab, yang enggak punya jangan. Yang punya saja. Ya, kalau Buya sorry enggak punya dosa jangan menjawab. Ya, yang punya saja. Bapak Ibu, kira-kira kita punya dosa apa tidak? Dan hari ini, saat ini, pagi ini diampuni oleh Allah. Dari mana? Dari Quran. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Bersama-sama. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Siapa yang duduk seperti ini sekarang, duduk ini pengajian ini, maka terima kasih Pak Haji Saiful. Di Pondok Duta ketemu beliau, di Al-Ijabah ketemu beliau, di Baitul Quran ketemu beliau. Mudah-mudahan nanti ketemu di surga. Amin, masya Allah. Saya dengan beliau dari tahun 96. Masih ngaji di garasi saya, masih ingat ya? Di garasi rumah saya yang, nih maaf Bapak Ibu, rumah saya gede, 75 meter. Masya Allah, ini rumah saya. Ada yang nanya ibu-ibu, Pak Kiai, iya Bu, putra putrinya berapa Pak Kiai? 9. Tidur di mana? Subhanallah. Karena rumahnya 7,5 meter kali 10. Nih, ada garasi pengajian di situ tahun 96.
terus pindah ke Al-Huda. Masih ingat ya? Pindah ke Al-Huda. Sampai sekarang pengajiannya baru sampai surat Fatir. Dari ayat 1 Fatihah sampai sekarang baru 20 tahun. 20 tahun sekarang baru sampai Al-Fatir. Nah ini, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi diamalkan. Ulbisa walidahu tajan min nur. Bapak ibunya diberikan mahkota intan mutiara, dau'uhu misra dau'is syamsi. Cahayanya lebih indah dari cahaya matahari. Wa yuksa walidahu, dan bapak ibunya diberikan pakaian bikhullataini, pakaian yang besar, la taqumu bihimad dunya, dibeli 100 miliar tidak bisa. Langsung ibu nangis, bapak nangis, bima kusina, ini pahala apa ya Allah, ini pahala apa ya Allah. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anakmu setiap hari baca Al-Qur'an. Nah ini kita lakukan. Tolong 10 hari, tinggal berapa hari ini ya, kita mulai hari Ahad ini aja. Ahad hari ini kita rajin baca Quran, kita rajin sedekah, dan mudah-mudahan ketepatan Lailatul Qadar. Pada waktu Lailatul Qadar, para tamu Allah yang berbahagia, tolong memperbanyak doa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah,